mahasiswa yang senantiasa digadang-gadang sebagai iron stock, agent of change. Untuk mengasah rasa kritis itu ya tentu kita harus mencari tahu toh apakah valid infonya ataukah sumbernya juga sudah. Bagaimana caranya kita mengetahui tingkat parameter sikap kritis dari seseorang itu? Apakah secara pribadi Halo semuanya teman-temanku, kembali lagi di podcast Himpunan Mahasiswa Elektro Politeknik Negeri Jempandang. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Inen Mayang selaku mahasiswa dari jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Jempandang. Tetapi pada podcast kali ini saya nggak akan sendirian dan akan ditemani oleh Kak Nober Tombi selaku mahasiswa aktif di jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Jempandang juga. Gimana kabarnya nih Kak Nober? Ya makanya saya Nun, kalau bertanya soal kabar ya, puji Tuhan hari ini ya baik. Puji Tuhan juga masih diberi kesehatan untuk bisa terus berkegiatan tuh seperti biasanya. Nah, kalau dari kesibukannya akhir-akhir ini Kak Nober berkegiatan seperti apa? Kalau masalah kesibukan sih akhir-akhir ini kan sebagai mahasiswa semester akhir toh, pastinya sibuk untuk persiapan semester akhir, persiapan TA, buat alat dan lain sebagainya. Nah, itu sih kesibukannya akhir-akhir ini sih. Nah, terima kasih banyak nih atas kesediaannya Kak Nober untuk diundang di podcast kali kita ini. Nah, teman-teman semuanya, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang topik yang lagi sorotan di kalangan mahasiswa. Topiknya itu kenapa sih Kak mahasiswa akhir-akhir ini tuh dianggap kurang kritis? Kalau dari Kak Nober sendiri tuh tanggapannya gimana terkait tentang isu yang dari mahasiswa itu sendiri bawa? Kalau masalah kritisnya mahasiswa ya, menurutku pribadi salah satu yang mempengaruhi itu kemajuan teknologi. Ya, kendati pun kemajuan teknologi pun menjadi salah satu media ya untuk mengasah kritisismenya kita. Namun yang saya lihat pribadi ya, kita sedang ada di zaman yang semuanya serba praktis begitu. Iya. Jadi orang-orang di zamannya kita itu cenderung lebih pragmatis. Jadi mungkin orang-orang itu terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan, terlalu cepat percaya dengan informasi dari media-media ya. Iya, benar sekali. Itu sih menurutku. Tapi kalau dari Kak Nober sendiri itu, apakah daya kritis kita sebagai seorang mahasiswa ini benar-benar hilang atau hanya sekedar pudar tapi bisa untuk ditingkatkan di kemudian hari nanti? Kalau masalah tingkat kritisnya kita ya di zamannya kita saat ini, mungkin kalau bisa dibahasakan mungkin tidak bisa ya kita katakan menghilang. Cuman mungkin daya kritisnya kita yang mungkin agak berbeda dengan orang-orang yang sebelumnya. Benar. Mahasiswa-mahasiswa pada zaman 90-an dan kita sekarang pun daya kritisnya pasti berbeda. Betul sekali. Apalagi kan terkait tentang teknologi zaman sekarang yang semakin maju, jadi tentunya bisa dibilang kita sebagai mahasiswa itu terlalu nyaman dengan adanya kondisi seperti ini. Nah, kalau dari Kak Nober, apakah kita sebagai mahasiswa ini bisa tetap akan menjadi sosok mahasiswa yang agent of change atau agen perubahan, yang dimana mahasiswa itu kan seharusnya sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah. Mahasiswa yang dikenal sebagai kritis, memiliki sikap nasionalisme yang tinggi dan berpikir tentang tajam. Tentunya hal-hal yang seperti itu harus kita pertahankan sebagai sosok mahasiswa. Bagaimana itu Kak Nober? Ya, menurutku ya kalau masalah kritis juga sebenarnya itu sudah menjadi salah satu identitasnya kita ya sebagai mahasiswa yang senantiasa digadang-gadang sebagai iron stock, agent of change. Ya, menurutku sikap kritis itu memang adalah hal yang lahiriah lah harusnya kita punya sebagai seorang mahasiswa. Betul sekali. Tapi tadi kita terlalu banyak membahas tentang kritis. Sebenarnya sih kritis itu apa sih Kak? Oh ya, kita terlalu membahas soal masalah kritis benar, sampai kita melupakan apa definisinya. Betul. Menurutku dan definisi yang ku dapat ya tentang apa itu kritis, sifat kritisnya mahasiswa terlebih khususnya adalah kemampuan untuk menganalisis, kemudian mengolah informasi atau sebuah kebijakan agar kita tidak terjerumus ke dalam pemikiran yang salah begitu. Nah, apakah dari sosok mahasiswa itu semuanya wajib kritis atau hanya sebagian orang saja? Menurutku
harus sih semua orang kritis untuk melihat segala sesuatu ya, kendali pun pada objektifnya ya di lapangan, di kehidupan sehari-hari pun kita sering menemui ya orang-orang yang terlalu gampang mengkonsumsi hal-hal yang mungkin kebenaran beritanya belum benar dan lain sebagainya toh. Berarti kita sebagai mahasiswa yang nggak langsung telan mentah-mentah informasi yang ada. Tentunya harus ada pencarian informasi yang lebih dalam, ketelitian dalam mengelola informasi yang diterima. Tapi bagaimana sih Kak caranya itu yang paling penting untuk membangkitkan daya kritis kita sebagai sosok mahasiswa, apalagi kan di tengah-tengah era teknologi yang serba instan dan tuntutan dari segi akademik dan tuntutan dari segi sosial itu. Bagaimana cara kita memanajemen dan membangkitkan rasa kritis kita sebagai sosok mahasiswa? Oh ya, kalau saya pribadi ya untuk mencoba memantik kembali tuh rasa kritisnya kita, saya caraku sendiri untuk selalu menaruhkan rasa skeptis terhadap semua info atau semua apapun itu yang saya dapatkan ya. Saya selalu menanamkan rasa skeptis terhadap hal itu. Skeptis dalam artian tidak menelan mentah-mentah ya informasi atau apapun yang saya terima dari orang lain. Pasti untuk mengasah rasa kritis itu ya tentu kita harus mencari tahu tuh apakah valid infonya ataukah sumbernya juga sudah sumber-sumber yang berkredibel toh. Jadi itu perlu kita mengcross check ulang atau mengecek ulang toh informasi yang kita terima ini apakah valid ataukah hanya sekedar argumen saja dari segelintir orang. Nah, ini Kak, yang paling menjadi sorotan ya, apakah peran dari media sosial sekarang ini justru malah mengakibatkan melemahnya tingkat kritis seorang mahasiswa atau sebaliknya? Oh ya, saya juga argumen pribadiku ya, tapi kurasa juga banyak orang yang bakalan sepakat dengan kalau misalnya dikatakan bahwa sebenarnya media sosial itu menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi masalah kritisnya mahasiswa pada zaman sekarang itu agak menurun. Karena kalau kita lihat di media ya, semacam Instagram, TikTok, YouTube, terlalu banyak informasi-informasi yang berseliweran tuh. Dan informasi yang kita terima dari situ tentu akan terasa enak karena gampang begitu untuk diperoleh. Kita cuma scroll HP dan lain sebagainya, dapat info yang baru, mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Ya sekalipun misalkan di TikTok ya kan videonya mungkin agak sebentar, tak potong-potong mungkin banyak sekali. Ya banyak toh. Banyak sekali yang video terpotong-potong. Dan dia nggak dirincikan penjelasannya tentang sebuah info. Pasti dia hanya menjelaskan tentang benang merah dari sebuah isu yang dia paparkan. Dia tidak menjelaskan secara historikalnya kenapa isu ini bisa lahir. Dia hanya menyoroti benang merahnya. Dia hanya menyoroti kenapa isu ini terjadi. Dia tidak merincikan lah. Jadi itu ya menurutku salah satu faktornya karena kita hidup di zaman yang serba praktis toh. Ya, tapi itu sebenarnya bisa menjadi salah satu alat bantu bagi kita mahasiswa untuk lebih cepat untuk mendapatkan informasi. Tapi tidak langsung serba terima aja. Jadi lebih ke mencari detailnya secara langsung gitu tanpa melalui perantara apapun dan tidak menelan mentah-mentah informasi yang ada gitu. Oke Kak, itu kan tadi dari segi media sosial. Kalau dari segi lingkungan kampus itu sendiri, tentang dari kurikulumnya, organisasinya, atau bahkan dari dosennya, apakah itu semua bisa menjadi penghambat atau pendukung dari perkembangan sikap kritis dari seorang mahasiswa itu sendiri? Oh ya, kalau saya sih lebih agak sepakat ya dengan argumen itu bahwa sebenarnya tuh yang mempengaruhi segala sesuatu itu pasti yang pertama itu adalah lingkungannya. Nah, benar. Ya, betul. Kemudian masalah kurikulum kampus atau sistem kampus, ya kita ambillah contoh kecilnya kampus kita tuh, Politeknik Negeri Ujung Pandang yang bergerak di bidang vokasi. Ya, kalau kita tahu kan vokasi itu fokusnya untuk menciptakan orang-orang yang siap kerja, tenaga kerja dan lain sebagainya. Jadi kita di kampusnya kita, khususnya di Poltek, kan fokusnya dia untuk menciptakan tenaga kerja, bukan menciptakan orang-orang yang teoritis, yang fokus pada bidang-bidang yang ilmiah dan lain sebagainya toh. Jadi kita ini seakan-akan dicetak untuk menjadi pekerja saja. Jadi kadang pikirannya kita itu sebagai mahasiswa khususnya di Poltek yang mungkin selama ini saya amati, mungkin banyak dari kita yang
terlalu fokus bagaimana caranya kita menyelesaikan studi dan lain sebagainya untuk bisa cepat kerja, ketimbang memikirkan hal-hal yang di luar kita. Maksudku isu-isu yang tidak menyangkut kita secara langsung, isu-isu tentang penggusuran misalnya, isu-isu perampasan ruang hidup misalnya. Kita kurang memfokusi lah hal-hal itu karena kita fokusnya bagaimana caranya kita cepat selesai dan cepat bekerja. Kalau itu sih menurutku salah satu bentukan dari sistem, karena sistem kan sekarang yang ada kan pendidikannya kita itu mau mencetak sebanyak-banyaknya tenaga kerja toh. Bagaimana dia bisa menciptakan tenaga kerja lagi dan lagi toh. Iya. Berarti semuanya juga tergantung dari mekanisme sistem yang telah diatur. Ya. Gitu. Tapi tadi kan Kak Nober mengatakan bahwa dari kampus kita itu sendiri disiapkan untuk menjadi seorang tenaga kerja yang berkualitas. Ya. Apakah karena faktor tersebut bisa jadi membuat teman-teman mahasiswa itu mengesampingkan sikap kritisnya itu? Kalau mau dibilang untuk mengesampingkan rasa kritis sih tidak sepenuhnya benar juga. Cuman maksudku salah satu hal yang paling mempengaruhi ya rasa kritisnya kita akan hal-hal yang muncul, isu-isu yang muncul yang tidak menyangkut dengan dirinya kita secara langsung itu agak kurang yang saya lihat selama ini. Betul sekali. Kalau dari Kak Nober sendiri, apakah pernah merasa ragu untuk mengungkapkan sikap kritis yang Kak Nober miliki? Kalau masalah untuk keraguan ya, Iya. Mungkin di awal ya, kan kita juga pasti memiliki melewati ya sebuah fase di mana kita mungkin merasa baru belajar, baru sedikit pengetahuan yang kita miliki gitu. Rasa keraguan itu pasti ada. Tapi saya menurutku ketika kita melihat sebuah keresahan atau sebuah ketimpangannya, saya rasa keberanian itu memang harus untuk diutarakan. Keberanian untuk mengkritisi sebuah sistem, keberanian untuk mengomentari hal-hal yang sudah mungkin tidak pada porosnya tuh, hal-hal yang tidak benar. Saya rasa memang harus untuk kita bangkitkannya apapun kondisinya. Tapi bagaimana jika seandainya Kak, pendapat kita sebagai seorang mahasiswa yang kritis itu jauh terlihat berbeda dari teman-teman yang lainnya? Apakah itu mempengaruhi tingkat melemahnya daya kritis atau mempengaruhi tingkat ketakutan seseorang untuk mengungkapkan pendapatnya mereka gitu? Oh iya, saya menurutku kalau misalkan tentang perbedaan argumen atau misalnya, benar sekali. Saya menurutku itu semacam sebuah asahannya untuk mengasah daya kritisnya kita. Karena kita tentu perlu untuk melihat variabel lain, perbandingan-perbandingan lain, untuk mengasah daya kritisnya kita. Karena tidak mungkin kita cuman menganggap argumennya kita ini sebagai argumen yang benar, argumen yang kritis, tanpa kita melihat dari perspektif orang lain begitu. Betul sekali. Artinya kita tidak hanya fokus pada pendapat secara pribadi aja, tetapi dilihat dan dipertimbangkan terkait dengan situasi kondisi yang sedang terjadi dan pendapat dari teman-teman yang lainnya gitu. Tapi itu lagi Kak, apakah itu rasa ketakutan itu sendiri bisa menjadi salah satu faktor penyebab tingkat melemahnya kritis dari seseorang mahasiswa? Ya, bisa saja. Bisa. Karena kan masalah ketakutannya mungkin masalah ketakutannya untuk mengutarakan ya apa yang dia ingin kritis ya, pasti ada hal yang melatar belakang itu. Bisa saja dari sistem kampus yang mengatakan salah satunya misalkan kita demo bakalan di DO dan lain sebagainya, kan itu semua bisa menjadi ketakutannya untuk kemudian mengutarakan rasa kritisnya atau mengutarakan apa yang dia ingin argumenkan ya. Mungkin itu sih menurutku. Kalau seperti itu, bagaimana caranya kita sebagai seorang individu? Tentunya kita sadar bahwa kita ini seorang mahasiswa, sebagai agent of change, sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah yang tentunya memanfaatkan privilege yang kita punya, gitu. Tentunya kita sebagai penyambung lidah menyuarakan apa yang seharusnya kita suarakan dari pihak kebenaran itu sendiri. Tapi banyak mahasiswa, teman-teman mahasiswa itu yang bingung gimana caranya melatih atau memulai sikap kritis itu di kehidupan sehari-hari misalnya. Kalau masalah untuk memulai ya mengasah rasa kritis atau ceritanya ya mungkin pertama-tama yang kayak yang kujelaskan tadi mengenai mungkin bisa kita mulai dengan menanamkan rasa skeptis terhadap apapun yang kita terima, untuk tidak terlalu cepat menelan mentah-mentah ya informasi yang kita terima. Juga salah satunya menurutku media yang
bisa kita gunakan untuk mengasah rasa kritisnya kita ya dengan membaca buku sih. Karena menurutku untuk membaca buku itu sebuah privilege yang kita punya sih. Nah, tadi tuh Kak Nober membahas tentang sikapnya kita seharusnya seperti apa dari segi individu untuk meningkatkan daya kritisnya sebagai seorang mahasiswa. Nah, kalau cara pengaplikasiannya Kak di kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Kalau masalah pengaplikasiannya ya, saya coba ambil sampel ya lingkungan terdekatnya kita di dalam lingkungan kampus. Untuk pengaplikasian untuk mengasah rasa kritis utamanya toh, saya menurutku bergabung di dalam ormawa salah satu jawabannya. Karena tentu ketika kita bergabung di dalam organisasi mahasiswa macam BEM, himpunan mahasiswa jurusan, pasti di dalamnya toh kita bakalan mengalami ya, dinamika-dinamika yang menurutku bisa menjadi salah satu media untuk mengasah rasa kritisnya kita. Nah, mungkin juga di dalam sebuah organisasi ya bisa mengadakan semacam lapak buku dan lain sebagainya toh. Menurutku itu hal yang sangat bagus ya untuk mulai mengasah rasa kritisnya kita, juga untuk mulai mengasah rasa kesadaran kita toh untuk melihat keadaan sosial di lingkungannya kita. Ya mungkin bisa dimulai dari hal-hal kecil semacam itu. Oke, tadi kan Kak Nober menyinggung tentang adanya organisasi di kampus. Nah, kalau pertanyaannya nih Kak, apakah organisasi itu sendiri masih menjadi tempat yang sangat efektif untuk meningkatkan tingkat kritisasi dari seorang mahasiswa atau malah bergeser ke arah yang lain? Ya, kalau masalah organisasinya ya, mungkin untuk mengasah rasa kritisnya kita secara pendefinisiannya ya, orang-orang pada umumnya mungkin memang organisasi adalah tempatnya yang tepat. Cuman kembali lagi kan, pasti setiap organisasi kan memiliki dinamika yang berbeda tuh di dalamnya. Tapi saya menurutku masih tetap sepakat bahwa organisasi itu salah satu media atau salah satu tempat yang bisa kita gunakan untuk mengasah rasa kritisnya kita. Jadi saya menurutku masih relevan lah untuk kita mengikuti sebuah organisasi. Kak, tadi Kak Nober sendiri membahas tentang pengaplikasiannya sosok mahasiswa itu bergabung di organisasi. Tetapi kan di organisasi itu sendiri memiliki dinamika yang berbeda. Tetapi yang banyak dibingungkan oleh kalangan mahasiswa adalah bagaimana caranya kita mengetahui tingkat parameter sikap kritis dari seseorang itu. Apakah secara pribadi misalnya merasa sudah cukup atau masih perlu lagi untuk mengasah sikap kritis yang dimiliki? Ya. Berarti arahnya pertanyaannya ini kan apakah ada tuh parameter yang jelas untuk mengukur seberapa kritis seseorang. Jadi menurutku pribadi ya, tidak ada parameter yang bisa kita gunakan untuk mengukur seberapa kritis seseorang di dalam menanggapi sebuah isu. Seperti misalnya toh, misalnya ada orang yang aktif di sebuah organisasi pergerakan misalkan dia aktif untuk turun aksi dan lain sebagainya, atau ada orang yang aktif dalam organisasi toh contohnya, ya mungkin saja dia bukan untuk mengasah rasa kritisnya, tapi mungkin saja ada kebutuhan lain ya dia butuhkan, makanya dia aktif misalkan dalam pergerakan, misalkan dia aktif dalam organisasi toh, aktif turun aksi dan lain sebagainya. Bisa saja dia ikut aktif untuk semua itu ya, hanya untuk kebutuhan FOMO mungkin, ataukah karena hanya untuk kebutuhan story Instagram dan lain sebagainya toh. Jadi menurutku ndak ada parameter yang paten untuk mengukur seberapa kritis seseorang. Baik teman-teman, itulah tadi hasil dari perbincangan kami di podcast kali ini terkait tentang daya kritis dari mahasiswa itu sendiri. Dan seperti yang kita ketahui ya, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi tingkat daya kritis seorang mahasiswa. Terlebih seperti dari penggunaan media sosial, perkembangan teknologi yang begitu pesat, dan lingkungan kampus, dan terutama di lingkungan sosial yang semuanya menjadi tolak ukur atau bahkan mempengaruhi yang tingkat daya kritis seorang mahasiswa itu sendiri. Kalau dari Kak Nober, apakah ada closing statement buat teman-teman yang sedang menonton? Ya, mungkin kalau untuk closing statement, mungkin singkat saja ya dari saya sendiri. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa dan siapapun di luar sana ya, jangan pernah takut dan jangan pernah gentar untuk mengutarakan tentang kebenaran, dan jangan pernah takut untuk mengkritisi apapun itu, karena mengutip kata-kata dari Tan Malaka ya, bahwa idealisme itu adalah
kemewahan terakhir yang dimiliki oleh seorang pemuda. Maka dari itu, aluta continua hidup mahasiswa. Oke, terima kasih kepada Kak Nober yang telah bersedia untuk diundang di podcast kita kali ini. Dan teman-teman semuanya jangan lupa like dan komen dan subscribe di YouTube Himpunan Mahasiswa Elektro Politeknik Negeri Jampandan, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.